Pemimpin kan pasti siap dihujat kan ya? Udah pasti lah. Hah? Nggak merasa Kok Denny sebelum ingin jadi sekjen itu udah ada gambaran saya siap dihujat, saya siap dicemooh. Pasti itu. Pasti. Hal-hal yang seperti itu Kok Denny sudah mempunyai kayak tameng gitu. Udah pasti kita harus udah ada gambaran lebih tepatnya ketika udah hal biasa ya. Hal biasa. Soal biasa ketika lu mau menjadi pemimpin, mau dulu nih kita ngomong ya. Ya lu udah harus siap dengan segala konsekuensinya. Satu, Betul. konsekuensinya nggak cuma dihujat lah. Waktu lu untuk diri sendiri tuh akan terpotong. Semangat pagi teman-teman, hari ini luar biasa. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya ditemani oleh dua pemuda itu luar biasa. Tapi salam dulu boleh deh, Namo Sangyana Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini Kurang tuh- dekat nih. Kenapa? Kurang dekat ya? Enggak. Kurang dekat. Boleh didekat. Enggak. Ini segini pas nggak nih? Udah, oke. Ini hari ini luar biasa karena saya kenal dua anak ini dulu masih kecil-kecil ya. Iya. Saya kenal Katia tuh dari Lampung ya. Iya, dari Lampung. Hari ini kemarin itu sempat ngobrol sama Ci Irma. Pokoknya mau mengundang dari teman-teman pemuda. Oke. Karena ini lagi seger-segernya ya. Baru Desember ya, Den? Baru Desember, baru. Nah, Ya, kebetulan Desember. Denny ya. Iya. Ini kemarin bulan Desember itu baru ada pemilihan ketua pemuda Iya. PFPBI ya. Apa kepanjangannya nih? Sekber Sekretaris Bersama Pemuda-Pemudi Wihara atau Cetia Budayana Indonesia. Ya, Iya, seluruh Indonesia. Nah kebetulan Denny ini yang terpilih. Terpilih. Calon atau ada calon lain? Kita kebetulan kemarin tuh ada 12 ya calonnya ya. Gile. Kita dicalonkan 12, tapi kemudian 11-nya mengundurkan diri ya. Dan saya terakhir kan tidak mau nggak mau ya. Oh ya udah. Bukan mau nggak mau sih, memang saat itu memang saya sudah bersedia. Udah. Tapi emang matang lah. udah matang. Tapi memang plot twistnya saya kira ada yang mau ya kan, biar ada pemilihan, ternyata mundur. Jadi dari 12 yang dicalonkan itu ya, dan berarti Iya. kalau untuk pemuda itu banyak dong regenerasinya kalau 12. Pemuda kita banyak. Kita akui pemuda kita tuh nomor 1 ya untuk organisasi Buddhis pemuda itu. Sekber PFPBI tetap nomor 1. Berarti emang anggotanya juga lumayan banyak berarti ya, Den ya? Betul. Mungkin ini yang perlu kita luruskan ya. Karena kan kadang-kadang dari teman-teman yang lain masih pada bingung. Kalau mau jadi sekber PFPBI itu gimana sih? Iya. Mau jadi anggota gimana sih? Apalagi kalau yang misal nih dia dulu aktif di daerah, dia pindah nih ke kota ya kan Put? Ya, Pasti kan benar. bingung mau bergabung gimana gitu. Iya. Jadi kita luruskan. Jadi kalau ini yang harus kita luruskan konsepsi. Jadi teman-teman tuh harus tahu anggota sekber PFPBI itu siapa sih? Anggota sekber PFPBI itu adalah PMV. Jadi secara langsung dan tidak langsung ya kita ngomong ya. Ketika teman-teman sudah aktif di PMV, ya teman-teman itu sudah menjadi anggota sekber PMVBI. Karena menurut ADART-nya pun sudah jelas, anggota sekber PMVBI itu adalah PMV atau Cetia. Jadi kalau ditanya siapa sekber PMVBI, ya kita semua. Teman-teman PMV itu adalah anggota sekber PMVBI semuanya gitu. Tapi memang yang kalau ditanya mau menjadi pengurus sekber PMVBI, baru beda lagi kita ngomong. Tapi kalau kita ngomong anggota ya, ketika teman-teman sudah ada di PMV, di Cetia, mau aktif, mau sebagai volunteer, cuman anggota, datang kebaktian mingguan doang atau menjadi pengurus, ya teman-teman sudah menjadi anggota sekber PMVBI gitu. Itu udah Otomatis. Jadi karena kan sekber PMVBI itu anggotanya adalah PMV atau PMC, itu sudah tertera di ADART kita dan berlaku dari dulu lah udah. berarti untuk pemuda itu kalau bisa kumpulnya bukan hanya pada saat acara besar, butuh volunteer aja baru menongol, jangan ya. Jangan dong. Bergabung di wihara. Wihara. Karena balik lagi sih, esensi dasar sekber PMV itu adalah akar rumputnya adalah PMV. Kalau PMV-nya tidak maju atau tidak besar, sekber PMVBI tidak akan bisa besar. Sekber PMVBI bisa besar kalau PMV dan PMJ-nya maju. Karena kan mereka anggotanya. Anggotanya mau nggak besar, ya kita gimana cara besarnya gitu. Kalau Putra udah sempat bergabung. Kalau jujur saya ini sejarah dulu ya, cerita ya. Memang saya kan dari kecil memang tinggal di desa ya. Iya. Tinggal di desa dan saya tuh belum ada gambaran dulu apa sih sekber
apa sih, pokoknya ngikut aja dulu. Tapi saya dulu tuh aktif, kita kan dasarnya dulu Gabi ya. Gabi. Betul, dasar kita Gabi. Dasar Gabi. Saya belum tahu. Saya intinya ada kakak-kakak yang bina saya waktu di wihara. Tapi saya belum ada atau belum bisa seorang kakak itu menginfluencer saya biar seperti dia, itu belum ada kepikiran. Waktu dulu ikutnya senang-senang aja, ikutnya lomba-lomba dari teman-teman kakak-kakak sekber itu ngadain lomba, saya semangat. Tapi STKD. Iya. Tapi belum ada kepikiran gantian lah, besok saya yang ngadain. Kalau saya besok besarnya seperti itu belum ada kepikiran. Karena memang dulu kayak hidup saya itu kayak ibaratnya yang penting senang-senang dulu. Kalau untuk menjadi bagian dalam tanda kutip sekarang panitia atau kepanitiaan itu, saya merasa kapasitas saya belum mampu dulu. Saya merasa minder sama teman-teman yang lain. Pokoknya saya ikutnya sebagai pelaku aja lah, nggak usah yang pembuat acara. Oke. Itu jadi saya tuh sebenarnya orang-orang yang tidak bisa di lapangan itu dulu. Iya. Tapi mungkin berjalannya waktu, terus merantau, terus keluar, itu membuat pola pikir saya bahwa ternyata kalau bukan kita siapa lagi. Gitu sih kalau saya itu awalnya memang. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Menurut teman-teman nih, pemuda sekarang itu lebih enak atau jadi bergabung dengan sekber dari tahun berapa? Kalau saya gabung di PMV ya, di PMV itu saya dari 2007 lah, 2007-2008 ya, waktu itu masih sebagai ya ikut kebaktian mingguan aja. Terus baru gabung di kepengurusan sekber PMVBI Lampung ya. Karena kan awalnya dari Lampung ya, di Korwil Bandar Lampung tuh 2009 sampai 2012. Pasti ada beda. 2010 sampai 2012 ya. Ada beda dong dari 2010 dengan sekarang 2023. Ada beda nggak sih? Tentu beda, jauh. Jauh sekali ya. Pasti perbedaan satu, kita perbedaan ada namanya generasi ya. Kita kan tahu lah sekarang kan generasi milenial, Gen Z dan segala macam. Perbedaan zaman, perbedaan teknologi kan ngaruh banget ya. Kayak kita dulu kalau mau kegiatan kan nggak ada cerita main handphone berjamaah ya. Iya. Ya main handphone apa, cuma snack mungkin dulu ya, kita main handphone Nokia lah. Gamesnya apa sih? Tidak ada games multiplayer yang ada di Nokia gitu loh. Jadi kegiatan kita lebih banyak yang mengharuskan kita untuk ketemu bareng, kayak nongkrong, nonton bareng, mungkin main volley, main futsal, kegiatan yang lebih bareng lah. Tapi kan sekarang kan perkembangan zaman ya pada tahu lah ya semua. Jadi sekarang handphone, lu mau ngobrol dari jauh dari jarak dekat semua udah terakomodir ya. Bedanya mungkin kita dulu tuh lebih dekat ke sesama PMV-nya. Tapi kalau sekarang tuh kita bisa lebih dekat dengan satu Indonesia. Kenapa? Ya sudah ada perkembangan zaman. Karena kayak ya kemarin di Munas pun, oh ya hey si A si B udah sering ngobrol karena mereka ketemuan kemarin di STKN. Itu sering main Mobile Legend bareng, main apa bareng, ngobrol bareng, ada grup WhatsApp apa semua bareng, kan dulu kan belum ada ya. Mungkin yang membedakan sekarang adalah perkembangan zaman di sekarang itu lebih bisa memungkinkan kita untuk meluaskan pergaulan kita dengan adanya teknologi ya. Gitu. Tapi itu tidak mempersulit untuk mengumpulkan anak-anak saat ini nggak ya? Kalau dibilang mempersulit, pasti ada plus minus ya. Tergantung kita balik lagi ke tiap-tiap anaknya, tiap-tiap orangnya lagi. Karena tiap individu ini berbeda. Case-nya di tiap provinsi pun berbeda. Kalau kayak kita ngomong di Jakarta, teman-temannya solid. Kita ngomong di Jabar, teman-temannya solid. Di Banten juga teman-temannya solid. Tapi apakah solidnya kayak di Kepulauan Riau? Itu mereka jalan aja udah susah tuh di Kepulauan Riau tuh. Mesti nyebrang kapal dan segala macam. Mengumpulkannya pasti lebih sulit. Kita kan ada faktor geografis dan segala macamnya. Makanya itu dengan adanya teknologi mungkin kan lebih gampang gitu loh. Lebih gampang komunikasi dan ngobrolnya. Cuman kalau dibilang ngumpulin orang ya, kembali lagi ke tiap provinsi atau tiap individunya ya, gimana mereka nanti bikin kegiatannya gimana, ngumpulin orang susah apa enggak, karena pasti tiap provinsi, tiap tempat itu punya kendala up and down-nya lah. Kalau kemarin waktu Munas banyak ya deh pesertanya? Kemarin Munas itu total kita 250-an something, hampir 300 lah. Hampir 300 peserta panitia ya. Oh, itu dari seluruh Indonesia. Kalau Munas pasti memang lebih sedikit dibandingkan STKN. Betul. Kalau Munas kan kita lebih ke arah pemilihan, sidang. Kalau STKN kan kita yang
sesinya memang kita saatnya pemuda untuk hura-hura, saatnya pemuda bukan hura-hura banget sih, maksudnya lebih ke arah saatnya pemuda untuk mengekspresikan dirinya lebih banyak ya. Karena kan kalau STKN kan kegiatannya banyak tuh, Ya. nggak yang cuman sidang, nggak ada malah sidangnya. Paling ya di STKN kita ada pelatihan, kita ada lomba, sesi makrabnya bisa lebih banyak, sesi ngobrolnya tuh bisa lebih intens lah gitu. Jadi kemarin lebih asik, lebih asik. Iya. STKN gitu ya. STKN itu lebih ke arah wadahnya teman-teman untuk fun. Ya, betul. Bukan buat serius ya, buat fun gitu. Betul. Dan dari temu karya yang diadakan kan ya memang diarahkan ya, ayo silakan berekspresikan gitu. Kalau STKN ini Sarah Sehat, Dan temu karya nasional. itu sebelum STKN ada acara sebelumnya ya. Ada STKD namanya. Sarana dan temu karya daerah. Ada lagi namanya STKW. Dulu tuh kita pernah ada STKW. Per wilayah ya, kabupaten. Bukan, sarana dan temu karya wilayah tuh jadi kita gabungan misalnya 4 sampai 5 provinsi. Oh, jadi satu. Jadi satu. Nanti ada lagi STKN. Dulu tuh kayaknya semenjak saya takut quote on quote salah sejarah nih. Seingat saya sebelum STKN diadain lagi tuh adanya STKW. Terakhir kan STKN baru ada lagi tuh. Kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau salah mohon dimaafkan. Itu 2011 ketika di Palembang Munas STKN itu baru ada lagi. Sebelumnya seingat saya itu adanya STKW. Jadi STKW per wilayah. Tapi memang STKN sebelumnya ada, cuman mungkin kan nggak continue kayak seperti Munas dan Mukernas gitu loh. Jadi STKN seingat saya itu STKN, kemudian sempat diganti ke STKW dan kembali lagi ke STKN. Tapi kalau untuk STKN itu berarti kan Denny saat ini menjabat menjadi sekjen. Sekjen, iya. Sekjen itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Sampai 2026. Itu STKN itu satu kali saja. STKN 1 kali. Jadi kita kegiatan tahunan itu ada Mukernas, STKN, Munas. Pasti itu. Ada 3 hal itu ya. Di luar 3 itu biasa tambahannya ada Pelatnas atau pelatihan daerah nasional ya, atau nanti ada BYLP nasional, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, biasa kegiatan-kegiatan tambahan lah. Nah, dari kalau bukan ya Bang, saya lomba-lombanya masih jadul ya. Berarti kalau untuk saat ini apakah ada pembaruan juga untuk mengenai lomba-lomba? Upgrade ya. Ada ya. Kita rencana mau lombanya mengembalikan ke seperti zaman Pangeran Siddhartha ya. Jadi kita ada lomba panahan ya. Panahan, lomba berburu ya. Berburu. Harus di hutan-hutan itu. Lomba melukis ya, kayaknya nulis Cina nanti kita ada lombanya. Yakin? Ya enggak lah. Berburu, belum berburu. Kemarin kita STKN terbangin lampion aja ditegor udah. Udah ada teguran ya. Bukan langsung ditegor. Emang kadang-kadang kegiatan pemuda itu perlu diakui juga, suatu kegiatan kalau nggak ada pemudanya juga nggak seru sih. Betul. Kayak Great. gini, Ya, betul pasti. kayak misalnya perkumpulan bapak-bapaknya kalau di budaya itu kan MBI ya. MBI kan Pak Pemuda juga kayaknya, waduh, gak garing juga nih. Ya, bukan garing ya, pasti garing banget ya. karena gini, ya MBI mereka punya wadahnya sendiri ya, mereka punya kegiatan sendiri. Tapi kan tetap regenerasi MBI itu dari mana sih? Ya dari pemuda. Kalau ya tidak mulai pelan-pelan ada pemuda yang ikut nyusup, ya agak susah juga. Karena ya kita harus tahu sih continuity kita setelah dari Sekber tuh mau kemana. Karena kan Sekber batas usianya di 30. Oh, 30 ya sebenarnya. 30. Memang dari dulu 30 nih, jangan ditambah-tambah lagi nih. Masih Pinang Selatan. Jangan ditambah-tambah lagi nih, bahaya ntar. Oh, karena dari Sekber ini nanti bisa mau naik ke jenjang CD atau profesional. Budi, atau MBI. MBI atau mau WBI, kalau yang cewek boleh. Kan nggak mungkin cowok WBI dong. Berarti nggak habis itu langsung lanjut ke bulan bahagia. Ya. Berarti ini udah ada pandangan dong, Denny dari sekarang, usia sekarang udah jadi sekjen. Nanti berikutnya mau nambah. Maksudnya mau 2 kali periode atau cukup? Enggak, sekali udah. Usia saya sudah selesai, 30. Menurut ADART tidak boleh ya. Jadi jangan ditambah-tambah lagi. Tetap 30 ya. Jadi ini ini udah dibayangkan dari awal sama kamu ya? Enggak. Oh, di Tidak. akhir. Tepatnya di usianya benar. Kemarin itu saya cuma bilang kalau harusnya terjadi ya terjadilah.
ya terjadi. Kalau karmanya mencukupi, ya kan kita tidak tahu kan, karma tiap orang berbeda ya. Iya benar sih. Benar. Kita tuh mau belum tentu karmanya nyampe kadang. Cukup sulit nggak sih, Den? Karena kan Denny sebelum jadi sekjen otomatis sebelumnya kan udah pengurus nih. Ya, Cukup padat nggak sih untuk membawahi, kan di Indonesia cukup banyak. Kalau sekjen itu juga berkesempatan untuk ke daerah-daerah juga atau bukan berkesempatan, harus harus ya? harus kita Kalau di sektor ada berapa provinsi? sekber kita 23 ya, 23 3 provinsi ya. 23. Sumatera kita semua, Jawa kita semua. Itu berapa itu? NTB, Papua, Kalimantan. Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Papua udah. Papua itu kita udah ada ketemu calon sekda juga, nanti tinggal pelantikan. Oh Udah ketemu, bukan udah ketemu. Kemarin juga sempat ikut udah. udah ikut. Bisa jadi Udah ikut. rumah Papua ya. Tuan rumah Munas, tuan rumah sekarang nggak menutup kemungkinan kan? Tidak menutup Tidak kemungkinan. menutup kemungkinan kan? Iya. Hah? Habis itu provinsi ngedemo. Oh, Iya kan? kita dari mana? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kita realistis. Kita realistis. Kemarin tuh sampai Papua Benar, Barat kan? ya. Iya. Betul. Papua Barat tuh sampai ngomong ke kita gini di Munas. Ini ya satu-satunya menggelitik kita, tapi ya ini kenyataan juga. Dia tuh bilang gini, saya yang akan menjadi sektor selanjutnya. Untuk musdanya, saya mengikuti jadwal dari sekjen, teman-teman sekjen. Mau munasnya juga online juga boleh, karena saya tahu biaya ke sana mahal. Mereka sudah bilang seperti itu. Aduh, ke sana kalau acara Munas di sana atau acara STKN di sana kayaknya kagak bisa jebol. Bukan jebol lagi, kita di demo MBI takutnya. Karena kita di sekjen pusat pun ditanya kemarin, Iya. apa inventaris kami? Kami tidak punya apa-apa. Aduh. Iya, Kayaknya yang penting kumpul deh. iya, yang kita yang penting ngumpul. Aset. Aset kita nggak ada, Kosong. mobil ditanya nggak ada, printer minjam, ruangan apalagi, nebeng MBI. Waduh. Kita di sekjen pengurus pusat ini agak kismin dikit. Lebih kaya teman-teman yang di daerah. Itu juga ini jadi supaya siapa tahu ada donatur yang bisa Iya. mampir ke sekber PFPB. Betul. Ini kami membuka open donasi ya memang ya rencananya. Tapi ini seriusan. Jadi kami akan mengajak teman-teman yang alumni semua, mungkin aktivis yang dulu pernah aktif atau Di sekber. sekber atau maupun di PMV untuk menjadi donatur rutinnya di sekjen sekber PMVB. Kenapa? Kita lihat biaya kunjungan kemarin sudah dianggarkan, itu sudah keluar sekitar 104 juta. Itu kan baru dianggarkan, belum Ini tahu realistisnya bisa lebih pasti, bisa lebih bisa kurang. Jadi maksudnya di sini ya makanya nanti ini akan kita susun juga, kita akan bikin laporan. Jadi buat teman-teman alumni, buat teman-teman yang ingin menjadi donatur rutin, kita open gitu loh. Karena ya itulah. Karena lumayan sih kalau misalkan per alumni itu 100.000 aja per bulan itu udah lumayan. Iya, itu lumayan membantu kami untuk biaya kunjungan ya minimal. Karena perlu diakui juga kalau untuk pemuda kan usianya dari yang kecil berapa dan 15 ya, 15-30 ya. Maksudnya tidak semua di usia produktif udah bisa kerja. Bukan 15, mana seingat saya 12 apa ya? Saya lupa, saya takut salah di ADRT nanti. Tapi intinya ya SMP itu udah bisa masuk. SMP ya, iya. Pokoknya selesai SD ya, Anda mau gabung ke Sekber bisa lah ya. sekber ya bisa. Gabung sebagai anggota PMV ya, kita ngomong. Karena kan kita kembali lagi ya, anggota sekber itu ya PMV. Jadi ketika teman-teman di PMV mau jadi pengurus atau enggak ya sebenarnya sudah menjadi anggota sekber PMVBI gitu. Dan pastinya untuk sekber juga kadang pernah nggak sih dia merasakan gini, zamanku tuh lebih oke ya ketimbang zaman sekarang, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Senior nih yang ngomong. Ya ada aja, pasti bukan ada aja, ada. Tapi ya kita lihat dulu kan, maksudnya apa yang dia bilang itu kan sebenarnya lebih ke arah ya kita anggapnya memotivasi kita ya. Zaman dulu tuh gini. Iya. Mana yang bisa kita terapkan karena kan setiap perkembangan zaman kita harus adaptasi dong. Ya nggak bisa sekarang kita bilang yuk kita mau lomba panahan lagi, siapa yang mau ikut lomba panahan, lomba berburu kan gitu. Iya benar. Kan nggak ada sekarang, kecuali kita bikin lombanya digital. Ya. Orang-orang mungkin mau,
lomba CSGO misalnya atau lomba Mobile Legend itu bakal lebih banyak peminatnya dibanding lomba Dhammapada. Yakin dia. Ya, saya main yakin 100% pasti. Kita coba aja buka. Lomba Mobile Legend antar provinsi pasti lebih banyak. Tapi kalau untuk STK lomba Dhammapada Dhamma Desana masih, Dhammapada yang sudah tidak ada. Ya udah enggak. Lebih tepatnya kita juga bingung menilainya gimana ya itu ya. Karena kan tiap ya mungkin bisa ada acuan bakunya ya. Cuman kan kita balik lagi, apakah ini kan Dhammapada itu lebih kayak kita kayak baca syair ya. Baca syair terus kayak baca puisi jadinya. Intonasi, nada dan segala macam itu agak tiap orang kan punya preferensinya. Sama kayak walaupun ada pakemnya. ada pakemnya. Kan udah ada sebenarnya. Iya udah ada. Cuman kan di tiap daerah pakemnya bisa beda-beda lagi. Nah, Logat, suara, betul. Agak susah kita buat menilainya lebih tepatnya sekarang karena dibanding menimbulkan konflik lebih panjang ya, mendingan nggak usah. Ada konfliknya ya. Pasti ada. Itu terakhir STKN 2011. Itu saya masih mewakilin vihara juga kan ya. Saya ikut lomba Dhammapada di STKD-nya, tapi nggak lolos soalnya nggak ikut STKN. Tapi STKN saya tetap berangkat waktu itu, jadi anggota sekber buat munasnya. Salah satu kegiatan event yang besar tuh di 2011 ya terakhir ya. Itu karena munas dan STKN yang ada di Barang tuh hampir 1000-an peserta di Palembang. Dulu pernah di Lampung 2016 itu yang Susi bisa berangkat. Benar nggak tahu ya. sangat begitu luar biasa itu remis gitu. Iya. Ini buat teman-teman yang muda bahwa ini nggak ada ruginya gitu bergabung dari karena sih dari belakang nanti bisa Betul. Jadi nggak pernah, lebih tepatnya ya tidak ada poin tingginya sih kalau menurut saya ya. pencarian jodoh pasti deh. Ada banyak Bu. Karena saya udah mulai dewasa ya. Kayak yang kan itu dapat Sesada dulu. kalau mau seperti itu berarti harus aktif dong. Kalau mau seperti ini betul ya, aktif karena gini. Kita banyak lah ya. Kita bisa bilang yang sudah lintas provinsi terus menikah beneran. Oh, lintas provinsi nggak hanya satu provinsi. Ya, lintas provinsi itu benar. Jadi contohnya di Misalnya Sekprov Banten itu si Rini ya, itu nikah sama teman dari PMV Jawa Timur. Menikah beneran. Jadi buat teman-teman ya, aktif pasti ada peluang banyak untuk Peluang banyak. Kosur nah. Kosur sama siapa? Kak Bibit kan? Nah, itu Jabar Lampung mana? berarti seharusnya lebih aktif kembali di PMP-nya supaya bisa mengenal untuk yang lain. Betul. Jadi kesempatan kalau mereka sudah aktif itu kan lebih banyak ya. Kayak contoh kita bisa bilang ketika Anda aktif ya pasti kan dicari nih siapa nih mau berangkat munas, siapa nih mau berangkat SKN. Oh, ikut lo yuk gitu. Ya pasti kan mau nggak mau berangkat. Jadi gini sih, biasanya anak yang sudah ikut acara nasional itu bakal nagih. Bener-bener bakal nagih. Apalagi kalau ikut STKN ya. STKN itu bakal anak-anak kok kapan lagi lo. Nagih gitu. Itu ketagihannya kayak nyandu gitu. Berarti ini acara seru banget dong kalau ngomong kayak gitu. Ya, Woi, ini seru. Berarti dijamin ya. Jamin dong. Lah, katanya ikut kan 2016 gimana? Nah, dari kamu ikut? Belum. Nah, coba ikut. Belum. Belum. Di Di apa? sama sekali. STKD. STKD waktu zaman itu masih di Metro. Zaman Gunawan ya? Ya, di Metro. Oh. Nah ini sangat begitu luar biasa, berarti kan banyak wadah kesempatan dan berkumpul. Jadi bukan hanya pada saat cari volunteer baru nongol ya. Betul. Dia tahu-tahu ketika event macam Betul. Karena sebenarnya volunteer itu secara nggak langsung adalah menjadikan kayak first gate-nya kita lah. Kita ngomong nomor pertama, oh nih orang-orang ini mau bantu nih. Karena sekarang tuh lebih susah nyari orang yang mau.
dibanding yang kompeten. Benar, karena mau itu lebih penting. Penting. Kompeten banyak sebenarnya. Banyak. Mau belum tentu. Iya benar-benar. Ketika saya bertemu mengurutan ini ya, semoga sadu ya. Hari ini bisa final, besok lah final. Sadu. Iya. Yang saya tanya itu pertama, saya tawarkan mau bantu saya apa enggak? Mau, oke. Nah, kalau Udah. Kok ini, ya udah, lebih baik dibanding putus tengah jalan dengan jangan. Kalau memang berat ya di awal ya. itu kan ikut organisasi, mungkin banyak orang yang berpikir kayak sih cara sampai Betul. kalau menurut Putra sendiri ikut organisasi Jujur ya. Ini topik jujur selama pas liburan kemarin. Iya. Di saya itu banyak orang saya berdua. Wih. Munas. Malah saya dari Munas rapat pertama, rapat kelima itu cuma Munas sampai saya sebenarnya dari chat sama ketua panitia Reza. Atau mungkin suruh ngisi stand up atau apa, nggak tahu kan. Iya. Dia langsung hapus. Mungkin berat saya yang ketinggian ya waktu Oh itu. ya, oke. Jadi mungkin berat saya ketinggian dan dia langsung hapus pesan. Ada apa saya gitu. Nah, saya tuh cuma pas masa-masa libur kita cuma lihat sekolah, sekber Sumut, sekber Kepri, sekber Jatim. Kayaknya seru. Kalau dalam tanda kutip menyesal, mungkin saya menyesal. Karena saya sudah melewatkan waktu-waktu walaupun masih ada kesempatan sebenarnya. Karena mungkin sekarang saya tuntutan sudah terbentur profesi, tuntutan terbentur kebutuhan hidup. Jadi saya merasa bahwa saya mungkin kalau ada kesempatan atau bahasanya buah baik mungkin bisa ambil. Tapi untuk saat ini mungkin untuk membantu cuma membantu di belakang. Dalam artian ya ikut aktif dalam pemuda-pemuda wihara yang saya sekarang lakukan. Kalau untuk ikut andil dalam organisasi mah kayaknya belum bisa gitu. Dalam artian karena tuntutan mungkin profesi atau apa gitu. Tapi jujur selama liburan saya cuma nyebur sekber aja. Jadi rame. Seru, rame. Nyesel nggak, Put? Nyesel sih. Iya. Nyesel sih. Nyesel kayak gitu. Putra di Mas, STAB. STAP kok. Oh, Smart Tunggal. Smart Tunggal aja. Kenapa yang di Lampung? Kan di Lampung. Karena waktu itu saya merasa kalau saya dari TK sampai SMA cuma di Lampung, dunia nggak mengenal saya. Berarti yang aku punya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya saya merasa dari SD sampai SMA kok di sini aja. Saya merasa kata dalam toples gitu. Toples besar gitu ya. Kalau tempur masih kecil gitu. Saya merasa memutuskan terjun lah ke Boyolali. Oh. ada bedanya Put? Apa? Beda nggak? Sama aja gitu sebenarnya. Iya. Sama aja ya. Mau dimanapun tergantung orangnya. Nah, ini Jawa Timur aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Nah, dari Boyolali itu saya merasa bahwa ini loh terbuka. Saya mulai berorganisasi ketika di Boyolali, ketika menjadi BEM. BEM. Ya kan? Struktur BEM ternyata memang jadi panitia capek. Ya, panitia capek. Mending gak usah kalau saya awalnya. Tapi selanjutnya bahwa relasi itu penting dalam hidup. Relasi, komunikasi, korelasi itu penting. Makanya saya merasa bahwa saya harus gimana caranya kalau menjadi orang itu ya seperti itu. Akhirnya sampai saya mengenal yang namanya, mohon maaf karena ini latar belakangnya saya stand up komedian ya. Saya merasa bahwa awalnya saya terjun langsung ke stand up komedian dan merasa kok ada sih orang Buddha. Bahkan teman-teman yang luar itu menanya, tertarik. Jadi mungkin saya lewat jalur stand up mengenalkan Buddha Dharma kepada pemuda umum. Tinggal ini Putra ya, lebih tepatnya kita ingin invite ke Medan, Bisa kok, sekalian promosi. Iya. Itu menariknya. Tapi untuk saya pernah free. Free lah. Wih. Itu loyalitas dan dedikasi saya. Ya kalau nggak free tadi kita laporin semua. Memang saya merasa bahwa setelah saya ikut berorganisasi terus teman-teman luar, kok jadi saya berarti membabarkan Dharma lewat stand up gitu. Kok mengenalkan Dharma lewat teman-teman itu lewat stand up ternyata itu agak mudah menarik ya Putra. Iya menarik gitu. Jadi karena memang waktu itu kesempatannya cuma beberapa tahun di Boyolali, jadi tidak sampai lama. Gitu sih. Tapi cukup Cukup. Saya merasa ada perubahan ketika saya tidak keluar gitu. Dari keluar yang belum keluar itu ada perubahan. Tapi saya sendiri juga mengakui organisasi itu juga bisa membuat diri kita untuk kalau saya sih punya ukuran gitu. Jadi nggak sih. Jadi kita nggak cuma stagnan bisanya cuma itu aja. Setidaknya kita
jadi bisa punya teman banyak, setidaknya kita bisa berkomunikasi dengan orang. Betul. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang saya alami sih. Oh iya. Ketika berorganisasi, menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Apalagi stand up ya, Pak. iya. Yang awalnya public speakingnya gimana, yang ngomong di depan orang gimana, ngomong aja itu sebenarnya udah ngedon. Ini cara ngomong biar lucu, itu lebih sulit. Berarti nanti Putra abis ini katanya bakal stand up di rumah duka ya katanya. Sering sih. Sering ya? Orang-orang yang keluarga yang sering sih. Gitu sih, Om. Oh, tapi ini saya boleh bertanya? Boleh. Oh, Kalau Denny kan ini menjadi sekjen udah seminggu ya? Seminggu ya? 2 minggu. udah langsung nanti kan? Langsung. Kalau sekjen sama Dewan ya? Pengawas langsung lantik. Itu terakhir kan tanggal 26 kan? Pelantikan 25. 25. Saya ngikuti itu dari Ya berarti udah seminggu lah. Ya, seminggu. Seminggu. Namanya ketua kan berarti kan orang nomor 1 ya. Sekarang sekarang orang nomor 1 di PMV seluruh Indonesia gimana sih rasanya? Rasanya gimana ya? Kadang-kadang ada coklatnya dikit ya. Pujian itu pasti banyak. Pujian atau gimana nih maksudnya? In term context of apa nih? Pujian merasa teman-teman rasa kayak memberikan mandat Kodeni itu kayaknya aku di bawah leader Kodeni kayaknya bisa berkembang. Ada nggak yang gitu merasa? Belum lah ya, tepat kan baru seminggu ya. Kenapa belum ya? Antusias itu ya? Antusiasnya belum maksudnya gini. Harapan saya sih di periode ini lebih tepatnya kita secara nggak langsung kita sadar juga lah perkembangan kita umat Buddha tuh nggak secepat yang lainnya. Berkembang sih. Kadang Berkembang. ada yang ngomong, ini berkurang. Sebenarnya enggak. Kita berkembang. Cuman persentasenya kecil. Betul. Nih salah satu bahasan Bante Kemah kemarin tuh pas lagi ngisi sarana. Iya, kayak ada pukulan apa dari Bante? waduh, banyak banget. Wah, Bante Kemah tuh. Nah, jadi gimana? Udah 4 tahun di Bante Kemah. Ya memang Bante Kemah kan memang latar belakangnya organisatoris ya. Iya. Kita tahu bahwa kayak dia tuh kayak mencambuk dalam artian mencambuk motivasi anak muda itu harus bagaimana. Betul. Agree loh. Itu karena salah satu yang membuat pikiran saya, oh ya memang harus begini gitu. Kemarin habis sekali itu ya pas saya dengar di YouTube ya yang ketika peringatan Sukong yang di Pacet itu kan Bante Kemah ada speak up juga kan. Wah, saya bilang KBI garis keras nih, Saginnya kita yang garis keras nih, betul kan ya? Benar. Terus ya KBI garis keras nih, saya bilang bukan garis keras in terms of jelek ya, tapi maksudnya ya dia nih orang yang berani ngebela banget gitu. Dan memang harus dibutuhkan sosok seperti itu. Betul. Iya kan? Nah makanya itu menjadi kayak oh ya kita pemuda harus begini gitu kan. Sanghanya ada begini harus kita dukung pemudanya gitu. Kita ngedukung ya. Tapi ya kembali lagi pertanyaan Putra. Jadi orang nomor 1 gimana sih? Rasanya gimana ya? Ya biasa, bukan biasa aja. Ya kayak ya udah. Memang ini kita diberikan kepercayaan ya tepatnya. Ya udah kita harus menjalankan. Kita harus ngasih tahu. Kita tuh mau ngapain, kita tuh mau memberikan perubahan yang seperti apa. Kita kan memberikan warna ya. Kalau saya itu tipikal bukan orang yang thinker. Saya itu tipikal eksekutor. Jadi bagaimana kita bikin program tuh yang benar-benar bisa langsung dikerjakan dibanding banyak mikir. Saya itu lebih banyak yang, oh yuk kita kerja, ya gini. Bisa dinikmati banyak orang, lakukanlah ya. Iya, betul. Dulu ketika saya menjadi kabiro ya, kabironya kemitraan, saya itu cuman bikin program agak sombong nih. Senang aku kalau yang sombong-sombong. Iyalah, gitu. harus sombong. Karena kalau nggak sombong nggak bagus katanya. Iya. Jadi bikin program tuh cuma simpel satu. Saya bikin program namanya Agent of Happiness. Programnya ngapain sih? Bagi-bagi makanan ke seluruh orang. Inti programnya adalah memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Simple. Programnya simpel. Ini doang. Bentuknya seperti apa ya kalian pikirkan aja kalian mau ngapain. Kalau simpelnya di kami di pusat memberikan contoh, kami bagi-bagi makanan. Yang di provinsi lain mau bersih-bersih wihara, mau ikut bakti sosial dan segala macam ya dibebaskan. Berarti itu tidak harus patok pusat begini, you harus enggak disesuaikan dengan posisi daerah dan kebutuhan daerahnya. Jadi saya simpel bikin program sesimpel itu menurut saya ya justru yang gerak lebih banyak.
Sebenarnya kita tuh bikin program tuh harus sesimpel mungkin yang semua orang bisa menjalankan. Kalau menurut saya, Karena kalau program yang harus terpatok, misal pusat punya program begini, dia harus begini. Nah, itu Enggak. dapat sih karena Enggak. daerahnya tuh nggak semuanya sama ya. iya ya, nggak bisa. Karena gini, kondisi geografis dan kondisi sosial di tiap Betul, daerah kan setuju. berbeda ya. Berbeda kondisi geografis. Mungkin Putra tahu lah kondisi ketika di Lampung gimana, kondisi Di ketika Ampel, di Boyolali. Boyolali gimana. Astaga. Orangnya tuh sama-sama banyak. Di Lampung juga kita kan banyak kan orang-orang yang keturunan Jawa ya. Ampel apalagi. Ampel. Tapi Jawanya beda kan. Beda. Quote on quote, maksudnya bukan rasis ya. Maksudnya Benar, Bang. karakteristik orangnya sudah berbeda gitu. Beda. Berbeda gitu loh. Kalau yang di Lampung tuh Jawanya tipikal Jawa yang harus Ya. agak yang mulai Sumatera banget gitu loh. Kayak aku terasa ya Sumatera dan Jawa itu. Nah, cuman kalau yang di teman-teman di Jawa Tengah tuh kan slow. Hidupnya ya saya segini sudah cukup gitu loh. Lebih yang bisa down to earth gitu loh. Bukan yang semuanya nggak down to earth, maksudnya lebih bisa yang slow aja gitu loh. Pace-nya begitu beda. Betul. Berarti ini Denny nggak disetting dari awal mau jadi sekjen. Enggak, settingan apa nih? Misal udah ada omongan gini berikutnya yaudah ya maju gitu, nggak ada gitu. Kalau ditanya, karena ini pertanyaan dari provinsi juga kemarin, siapa calonnya? Ya, kami di pengurus sekjen itu semua adalah calonnya. Teman-teman silahkan memilih siapa yang mau dicalonkan. Dikembalikan lagi kan ke tiap individu bersedia atau enggak gitu loh. Cuman kalau ditanya kita mempreparekan apa enggak, pasti ada preparation. Cuman kan kita tidak tahu bahwa itu kita di-prepare gitu loh. Ya ada yang kayak pasti gitu loh. Kayak gimana sih ya? Ada kayak semacam bondingnya atau semacam ikatannya ya. Oh ternyata jalurnya ke sini gitu loh. Ya itu kita nggak sadar selama kepengurusan juga. Saya itu di pengurusan pusat udah ini berapa ya? Kosur, Iva, Frisky, Sidi. Saya. Berarti saya udah 5 periode. Berarti 5 periode ini cukup dong untuk Denny memahami setiap periode ini. Betul. Nah, makanya kan setiap periode itu kita punya warnanya masing-masing. Nah, saya lihat juga masing-masing sekjen ini karakternya juga beda. Ini yang sangat berbeda. Dari semua sekjen, Oke. saya merasa saya yang paling beda sendiri ya. Saya ke berapa sih? 15 ya? 14 sekjen tuh orangnya yang pengetahuan dharmanya tinggi, apa yang memang wibawanya udah ada, nggak petakilan. Saya tuh yang ya Katia tau lah ya, saya di Lampung bagaimana kan ya. Ya bisa lompat sana, lompat sini, petakilan dan segala macam yang bukan orang bisa diem gitu loh. Tapi perlu nggak sih Put kayak gini? Perlu kan? Perlu kalau Biar saya. ada warna. Perlu aja si Putra nih. Perlu. Ikut bantu enggak? Perlu. Ya ini banyak pertanyaan sebenarnya saya nih. Pertanyaan yang menohok sih kalau saya. Kalau saya Iya. sudah mulai speak up, sulit saya ngontrolnya sih memang. Oh iya, baik. Tapi kembali lagi ngomongin tentang orang nomor satu kalau dimanapun, misalnya di kepemimpinan ya, kita ngomongin Iya. pimpinan, wali kota, gubernur, presiden, orang nomor satu di sekjen misalnya, itu kan kita tidak terlepas dari nama kata-kata pelayanan. Betul. Itu menurut Koden itu apa sih esensi dari pelayanan itu sendiri menjadi orang nomor satu? Pelayanan ya. Pelayanan itu kita bisa memberikan manfaat, lebih tepat kalau dari saya kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan suatu hal kecil atau besar ya menurut saya ya ke sekitar kita. Walaupun orang tersebut nggak meminta, Iya, contohnya betul. kita yang memberi aja. Kita beri aja. Karena ini quote dari Komoming ya. Kita tuh di pengurus atau kita ketika sudah di pusat kita tuh harus mudah melayani dan mudah dilayani. Melayani dan mudah dilayani lah, intinya sama-sama mudah dua-duanya gitu. Jadi nggak yang ribet, nggak yang apa gitu. Jadi ketika ada orang butuh konseling, ya udah sesimpel orang butuh teman ngobrol itu pelayanan. Bener? Udah dilayani, mau Udah. dilayani. Tapi bukan berarti ngikutan. Ngikut gimana nih? Ngikut kesana ngikut, nggak punya prinsip sendiri. Oh enggak dong, kita harus, setiap orang harus punya prinsip lah ya. Kalau orang tidak punya prinsip itu agak susah. Mengikuti kata contoh yang saya mantan bareng di TikTok itu, mimpi
Kalau nggak salah ya, ini kata-katanya ini bagus, ini beneran. Mimpi apa ya, intinya tuh mimpi tidak ada aksi. Aksi itu mimpi buruk. Mimpi buruk intinya ya. Ya sama aja kita. Tapi kalau visi dengan mimpi dan aksi ya itu yang bagus baru gitu loh. Nah, jadi maksudnya ketika kita yang sudah di pengurus-pengurus ya orang-orang yang sudah di style seperti itu gitu loh. Dia sudah punya visi dan bisa beraksi. Makanya kalau ditanya pelayanan seperti apa ya itu orang-orang yang memang udah punya visinya mau kemana, gambarannya jelas lah. Kalau yang coba sekarang kalau Putra lah bayangin, Putra dilayani dengan orang yang tidak punya prinsip bagaimana. Suka-suka aja sih. Suka aja saya. cuma bisa disetir ya tulisnya. Kan sudah disetir. Cuman gampang disetir aja. Disetir sih saya memang. Suka-suka aja. Cuman kan kalau orang yang melayani setengah hati lah, ibarat kata kayak ya ibarat kata kita ke restoran. Makan nih. Konteksnya seperti Kan itu. contoh ya kayak ngapain nih gitu loh. Salah satu yang saya belajarin dari kantor juga ya, pemimpin tuh harus punya prinsip lah ya. Kalau yang kayak Putra bilang ya, kalau yang kayak mudah dilayani adalah ya kita sebatas sebagai misalnya kunjungan di daerah ya. Ya, oke kok kita di sini. Kok kita nggak punya transport nih mau jemput ya udah nggak usah pusing. Ada Grab, transportasi sudah semakin berkembang gitu. Itu yang mudah dilayani ya. Mudah melayani adalah sesimpel kok saya pengen cerita nih ya udah kita dengerin aja. Gitu. Simpel kan sebenarnya kan pelayanan itu seperti itu menurut saya. Ketika kita dibutuhkan ya udah kita melayani gitu loh. Kita ya udah lu mau apa ya udah ayo gitu loh. Bukan yang ya kesana kita ikut juga enggak. Tapi kita liatin juga kebutuhannya apa. Kita butuh didengar ya udah dengerin aja. Simple itu. Balik lagi ya sama kita tadi. Ketika kita sudah punya prinsip ya kita nih mau mudah melayani dan mudah dilayani ya balik lagi kayak gitu ya udah. Jangan yang kalau misalnya kita nggak ada prinsip yang kayak gitu kan agak susah ya menurut saya. Betul. Ya. Hidup ya. Yang namanya nggak hidup tiba-tiba di setir kanan kiri malah jadi bingung. Nih kita ke pengurusan mau dibawa kemana nih di setir kanan setir kiri malah jadi bingung kan. Jadi kita harus punya prinsip jelas dulu lah. Tapi namanya itu lagi pemimpin ya. Pemimpin kan pasti siap dihujat kan ya. Udah pasti lah. Hah? Dalam Kode ini sebelum ingin jadi sekjen itu sudah ada gambaran saya siap dihujat. Saya siap dicemooh. Pasti itu. Pasti. Hal-hal yang seperti itu Kode ini sudah mempunyai kayak tameng gitu. Udah pasti kita harus bukan udah ada gambaran lebih tepatnya ketika Udah hal biasa ya. hal biasa. Soal biasa ketika lu mau menjadi pemimpin, mau dulu nih kita ngomong ya. Ya lu udah harus siap dengan segala konsekuensinya. Satu, Betul. konsekuensinya nggak cuma dihujat lah. Waktu lu untuk diri sendiri tuh akan terpotong. Setuju. Karena menurut saya tuh punya 4 kotak waktu buat saya. 4 kotak kehidupan gini ya menurut saya. Awalnya itu saya cuma kerja, social time itu maksudnya waktu keluar, family time, sama organization time. 4 kotak ya. 4 kotak. Saya contoh lah. Saya punya 4 kotak kehidupannya. Contoh. Tapi maksudnya gini, ketika lu sudah mengambil suatu peran, kotak ini kan akan lebih ngebesar dibanding kotak-kotak yang lain. Lebih kayak dominan mana? Ya mau nggak mau, nah itu lebih dominan mana. Tapi kan sekarang, ya lu harus siap konsekuensi ke waktu kotak mana yang sebenarnya bisa lu kecilkan, tapi tidak mengganggu kotak-kotak yang lain secara besar gitu loh. Ya kan, itu yang harus ada dikorbankan kan gitu. Oh tidak. Mau tidak mau, dari kalau menjadi aktivis itu, ya seperti itu. Contoh, saya itu paling jarang tahun baruan sama keluarga. To be honest. Kemarin berarti enggak, no? Kemarin baru karena kalau mukernasnya atau acara nasional kita tidak karena tahun baru pasti saya cari waktu sama tahun baru ya. Itu keluarga gimana? Ya udah. Merasa, kenapa sih kamu ikut organisasi? Ya udah biasa aja. Biasa aja ya. Iya nggak apa-apa ya udah kita tahu. Dia dari 2008. Dari 2000 iya udah memaklumi gitu loh. Yang penting tahun baru Imlek lu pulang. Ya saya bilang. Baik. 2008. Satu kali pemilihan online karena COVID ya waktu itu pemilihan online CD yang. Itu kan di Jogja itu Jogja offline. Online itu cuma sekali benar-benar cuma sekali. itu luar biasa.
Putra ada Luar biasa. pertanyaan lagi. Menginfluencer saya langsungan. Oh, iya. Saya langsung jabat aja ya. Tahun depan 2026. Putra umur berapa? Ini jangan 27 kok. 27, 3 tahun 30. Aduh, 30, pas bisa 30. 2026, 2026, 2026 saya umur 30. tahun berapa? 30-nya. Apanya bulannya? Tanggalnya. Juli. Juli, masih bisa. Masih bisa. Ini nih klimaks. Klimaks Saya nih. lewat jalur ini. Iya bisa. Kamu pakainya jalurnya jalur. Putra di Jakarta sekarang apa di mana? Sekarang saya domisilinya Jakarta, wiharanya Wihara Ekayana Serpong. Saya dari Serpong. West. Berarti bisa bantu di Sekper Banten. Iya dong. Bisa. Iya kan? Bisa bantu di Sekper Bisa. PPB Banten kan? Iya, Ya, ntar bisa. saya kontak Dery ya. Siap. Yang penting kalau ada acara undang-undang tadi, Iya, stand bisa. up, isi. Ya, Jangan lupa Bisa. follow ya. jangan lupa. Pak follow. Follow sama ya tips lah. Kalau follow doang buat apa? Yang penting Oke. kan tips transportnya. Follow, comment, subscribe ya katanya. Subscribe. Karena kan realistis lah, hidup tuh perlu makan kan. Iya, betul. Realistis. Nah, ini menggelitik ya. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol dikit ya. Putra bilang dia tidak aktif lagi di organisasi karena dia ada kebutuhan hidup. Lah kita ini apa? Kita ini kebutuhan kehidupan hidup tapi tetap aktif. Bisa kan? Iya ya. Apa ya? Kenapa Iya, ya bisa saya? kan? Bisa Ada yang kan? salah. Nah, iya kan. Berarti perlu ada perubahan yang harus dilakukan oleh Putra. Lah kita ini apa? Kita ini masih pejuang mencari dolar loh. Iya ya. Betul. Ya kembali lagi ke kode ini kok ke saya. Iya. Jadi gimana, Put? Tapi kalau kode ini nih, namanya sekarang dari pemimpin. Pemimpin tuh nggak terlepas dari background orang yang terdekat. Terdekat tuh keluarga. Apakah kalau saya kan memang suka guyon-guyon. Karena latar belakang saya mungkin bapak saya orangnya guyon tongkrongan. Sehingga saya terjun. Nah kalau kode ini kayak organisasi apakah? Bapaknya dulu pernah jadi ketua Karang Taruna apa gitu. Enggak, tapi nggak tahu. Bapak saya itu dulu pernah jadi ketua Karambol se-RT. Tetap ada background organisasi kan? Tetap ada. Enggak. Kalau namanya organisasi nggak perlu ada background orang tua ya. Kecuali saya kalau sih enggak bidang seniman mungkin ada ya. Kalau seniman kan baru ngaruh. Cuman kalau orang tua saya itu tidak ada yang berorganisasi sih tepatnya. Oh, siapa tahu kayak Presiden Jokowi. Nah, Wah, bahas aja terus ya ke sini. Ini enggak. tapi jujur bener ada. Nggak ada bener. Jadi kalau nyokap itu cuman lebih bener-bener ya datang ke wihara sembahyang tiap minggu aja gitu. Bokap gue juga Katolik. Beneran loh, Seriusan? seriusan. Oh berarti ini juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman lain. Nggak harus menunggu orang tuanya aktif di wihara. Enggak. Enggak dong. Enggak. Cuma bokap gue memang tipikal orang yang social life-nya gede ya. Jadi mungkin nurun ke gue. Jadi gue secara nggak langsung tuh ya ikutan social life-nya nggak gede juga. Jadi kayak ya banyak teman, banyak ini demen hahaha hihinya. Karena jujur dulu ketika saya mau ditanya mau aktif kenapa, saya itu cuma pengen hahaha hihi. Beneran. Karena bosan hahaha hihi di sekolah. Ya di sekolah hahaha hihinya cuma seputar itu kan ya. Tapi di wihara hahaha hihinya bisa lebih ada lagi. Kadang-kadang suka bawa jokes ke wihara ke sekolah bawa jokes ke wihara. Suka les jokes gitu. Kalau Putra kan memang stand up. Kalau kita kan jokesnya jokes tongkrongan ya. Jokes yang receh lah. Ya, Iya. jokes kodian. Jokes Yang nggak perlu kodian. mikir. Nggak perlu mikir. Spontan. Kalau saya kan Uy. harus memang penulisan. Iya, nah saya memang paling benci untuk menulis ya. Aduh, kalau saya memang jokes yang udah observasi kok. Iya. Kalau saya tuh jokes yang bener-bener yang sekenanya aja lah. Sekenanya ketika lagi tongkrongan ngobrol apa, oh bisa nyaut, Oh, bisa. tapi kemarin waktu saya pulang ke Lampung kan kemarin ada teman dari Lampung yang ikut ke Munas. Saya tanya-tanya dulu kan Kak, yang waktu itu nanti Putra podcast sama sekjen terpilih, saya tanya sama teman-teman yang dari Lampung, riset kode ini. Riset kode ini itu orangnya apa? Oh, Putra orangnya cocok kalau sama kamu. Dia orangnya bahasanya guyon-guyonan. Oh, berarti enak gitu. Saya sebelumnya riset. Nanti tanya kalau riset sama teman-teman dari Lampung yang kemarin ikut Munas di Boyolali. Saya mau diundang nih di PJ sama kode ini. Terus saya riset, oh ternyata kode ini tuh orangnya sekarang yang kepemimpinan sekarang tuh enak. Kayak itu petakilan ya bahasanya ya. Iya, petakilan. Nah, berarti ya mudah Saya, lah. saya bukan tipe orang yang bisa diem sih, jujur. Ya Katia tahu lah ya. Saya soalnya nggak bisa diam. Mungkin ya teman-teman di sini tahu, saya tuh bukan yang bisa di belakang panggung. Saya tuh tipikal frontman. Kita ngomong tipikal, ya saya bilang saya itu bukan tinker, saya itu eksekutor. Eksekutor. Makanya saya nyari-nyari kepengurusan saya yang tinker. Biar saya nggak gitu banyak mikir ya. Karena saya itu orang yang paling, nih ya. Ketika saya disuruh ngisi materi ke PMV, saya paling benci nulis materi. Saya paling benci bikin PPT.
saya nggak pernah mau bikin. Jadi ya udah, mau bahas apa? Ya udah yuk sambil ngobrol. Tipikal saya adalah ngakalin dengan sharing discussion. Sharing ngobrolin apa nih, kita mau ngobrolin apa. Kayak kemarin main topik-topiknya tentang love hate relationship mungkin, atau tentang relationship, atau mungkin tentang toxic relationship. Itu kan yang udah ada materinya, sih tinggal gali-gali aja, ngapain pusing gitu lah. Karena saya tipikal orang yang nggak pengen pusing banget, karena cari aja hal yang paling gampang. Karena kalau kata orang-orang banyak, kayak orang bodoh itu adalah orang yang paling gampang menyelesaikan pekerjaan. Orang bodoh adalah orang yang Paling gampang menyelesaikan pekerjaan. Orang kenapa? Bukan. konteksnya apa nih? Konteksnya itu lebih tepatnya gini. Dia akan mencari cara untuk nyelesain pekerjaan dengan cara yang paling gampang. Nah, sering saya gitu kok. Iya kan? Sering kan? saya kok. Karena saya malas ribet. Karena kita tuh orang yang males ribet gitu Malas loh. ribet, kalau udah selesai ya udah kan. Iya kayak tang selesai. Nggak, maksudnya sekarang gini. Ya, ketimbang nggak gerak, banyak pertimbangan nih. Sekarang yang orang kita mau betul. Itu. Mau naruh air ke sini, kita mau pindahin ke sini. Oh, derajatnya nanti suhunya gimana, ini gini. Ngapain? Udah pindahin aja. Selesai pindah kan? Ada masalah nggak? Enggak, ya udah. Bener dong. Ya, Kita tuh orang yang harus paling gampang bergerak aja gitu. Ini elastis. Beda ya, beda. Kalau ngomongin sama yang tua ya, karena sekarang saya bergabungnya jujur di MBI, jujur di MBI. Iya. Berbeda dengan kalian. Dan luar biasa. Karena ini yang ngalahin pemuda juga banyak yang tipikal pemikir keras ya, yang bisa memikirkan sampai detail. Nah, saya itu jujur bukan orang yang bisa mikirkan sampai detail. Detail. Karena makanya itu saya nyari orang-orang yang bisa backup saya untuk mikirin detailnya. Berarti udah paham sisi mana kurangnya. Iya. Yang harus di backup sama. Betul. Karena jujur, Karena kadang ada loh Den yang pemimpin tuh yang merasa serba bisa. Saya mah bukan serba bisa, serba nyari orang saya mah. Antara serba bisa atau memang nggak enakan mungkin nyuruh bawahnya, Kak. Oh, Mungkin. itu menurut saya ada sih, cuman kalau semua kerjaan di atas dia semua. ya itu namanya one man show ya. Iya. Itu malah tipikal yang begitu malah menjadi bad habit dan menjadi contoh buruk menurut saya. Kenapa? Lu tidak membiarkan yang lain berkembang. Karena kalau lu tidak ngasih porsi lu ke orang lain, lu tidak akan bisa membuat orang lain berkembang. Nah, Ketika lu hilang, siapa yang mau gantiin lu? benar. Itu di semua bidang loh ya. Iya, di Konteksnya semua bidang. Betul. Nah, Bukan hanya tentang organisasi. kayaknya nih bener, saya ngerasain. Iya, karena kalau lu ngambil semua kerjaan ya, lu yang capek sendiri, lu yang ngomel-ngomel sendiri, ntar orang lain nggak bisa bantu, lu juga ngomel. Ya ngapain lu ngomel? Lu yang nggak ngasih porsi, lu yang nggak ngajakin kok. Sering terjadi itu. Iya, buat apa? Benar. Dan ujungnya ketika lu hilang, ini organisasi lu nggak bakal bisa berjalan. Ini udah jadi salah satu tips nih untuk yang organisasi, karena banyak orang yang masih suka dengan one man show. Mungkin kalau di kalangan pemuda jarang, kalau kita di kalangan yang lebih, karena orang dulu sama sekarang beda ya. Saya ngomong orang dulu sama sekarang. Dulu kan dulu orang cari orang yang bisa, bukan orang yang mau. Kalau sekarang kebalikannya, kita cari orang yang mau, bisa dia. Kalau untuk masalah bisanya bisa diajarin gitu. Kalau dulu kan enggak, mau banyak, tapi yang bisa. Betul. Kalau sekarang tuh kita kebalik, yang bisa banyak, yang mau dikit. Kita sekarang tuh mencari orang yang mau dulu. Karena mau itu lebih gampang untuk dibimbing dibanding yang bisa. Nah, sering. Betul kan? Betul, ngalamin. Kalau di komunitas ini pasti kan Wow. orang yang bisa itu pasti sudah punya predator sendiri nih. Tapi kalau orang yang mau belajar, itu tuh ya lu dijejelin apapun dia akan terima. Benar. Itu ya juga sama di komunitas juga Karena itu. ya pasti ada pride-nya masing-masing lah. Ada pride-nya kalau lu bisa nih. Ya ampun, ini Denny Putra, sorry ya karena waktunya. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini pembicaraan yang sangat begitu seru. Saya berharap suatu saat di podcast ini sering-sering mampir. Boleh, ya. Karena jujur nih, ini baru berapa kali ya kalau udah bisa di CD. CD sih sempat beberapa kali mampir di podcast kita. Cuman supaya penonton di YouTube kita itu nggak hanya
nonton yang pendengarnya rombongan wanita yang serius-serius, tapi kita juga ingin pemuda juga menjadi pendengar. baik, betul. Selain itu, mungkin nanti kalau dari Sekber atau dari Putra teman-teman ada yang mau mampir di podcast, bisa paling Siap. karena podcast ini milik kita bersama. Mungkin itu aja hari ini. Thank you banget Putra. Ya, Thank you banget. terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali ya. Ya, siap. Oke, semangat pagi. Thank you teman-teman. Nama budaya.